Lagi panas banget nih guys beritanya. Pengacara Konang Sunan Kalijaga katanya habis diserang sama tim kuasanya hukum Reja Gadis. Bukan di jalan lo guys, tapi di salah satu gedung TV One. Disclaimer ya, video ini hanya dibuat untuk semata-mata memberikan edukasi. Pendapat yang disampaikan bersifat pribadi dan tidak dimasukkan untuk menjatuhkan atau menyinggung pihak manapun. Semua cuplikan yang digunakan merupakan milik hak cipta pemilik aslinya dan digunakan sesuai dengan prinsip fair use-nya untuk tujuan komentar pendapatnya ya guys. Jadi ceritanya Bang Sunan ini diundang resmi gitu guys, menjadi narasumber di acara catatan demokrasi. Harusnya debatnya adu argumen kayak gitu ya guys. Jadi kayak ini malah kayak adu bogem guys. Jadi kata Bang Sunan dia udah mau dipukul gitu guys. Jadi kena rahangnya dan katanya nih dia itu yang mukul orangnya tuh lebih tua dari dia katanya gitu, kayak senioritas lah gitu ya. Tapi memang Bang Sunan ini tidak sempat melawan guys gitu. Cuman dia bilang kalau mau ya di ruang tinju aja, bukan di ruang debat ya gitu kan. Karena dia seorang avokat. Jadi kalau mau akhirnya ditempuh dengan hukum guys. Oke, nggak pakai lama lagi, kita lihat cuplikan videonya. Sabar bang, sabar yuk, sabar. Sabar yuk bang. Sabar, sabar. Yo sabar bang, sabar bang, sabar bang. Sabar bang Sunan, sabar bang. Bang sabar bang, bang sabar bang. Udah bang, iya, laporin aja bang. Udah dilaporin aja bang. Nanti dilaporin aja. Ada banyak buktinya kok bang. Ada banyak buktinya. Yuk. Yuk, steril. Ya Allah ya Robi. Astagfirullahaladzim. Siapa yang mukul sih? Berantem beneran? Iya, kok jadi berantem beneran ya? Enggak, lagi sih yang pakai kacamata itu ngapain sih mas? Udah lah ya. Ya, Anda mau pukul saya, tapi teman Anda pukul saya. Nih, serang saya. Ya, saya minta pertanggungjawaban TV One. Saya dipukul, saya diserang. Ya. TV-nya aja keluarin tuh. Ada. Gimana sih? Atas apa? Bukul. Iya. Ada. Aku mau nanya pakai jadi. Video siapa tadi? Ya, puterin aja. Yang dia kalau ada video. Ayo. Yang pasti saya diserang. Ya, sama bapak itu mau pukul saya, ternyata kau yang colong rahang saya silang. Ya ampun Beraninya nyolong-nyolong. Kaki bukan lo. TV update. Tadi perdebatannya dalam acara tadi kondusif, ya. Tapi setelah acara selesai ini ada sedikit keributan. Makanya saya diselamatkan oleh Bu Fitri, Mbak Fitri. Jadi kita diselamatkan lah ini kan. Jadi posisinya di dalam mungkin masih ribut tapi ini sudah diselamatkan. Tapi nggak ada persoalan sih. Pertanyaan tadi apa? Karena apa mungkin tadi ribut bang? Pasti ada sesuatu dong. Namanya pengacara sama pengacara kan kadang-kadang kan emosinya nggak kan nggak stabil. Jadi ada ribut lah. Tapi tanya aja ributnya apa? Kita juga nggak tahu. Saya udah keluar ini. Bang, soal ke KPK ini kan banyak sorotan yang mungkin dari termasuk Bang Hotman juga mengatakan apa buktinya dan memang bisa dilaporkan pencemaran nama baik kata Bang Hotman seperti itu, dan mungkin jaksa merekam juga di persidangan itu katanya sudah selesai, itu sah-sah aja mungkin Bang. Seperti apa mungkin dari Kak Fitri sama Bang Dia sendiri? Memang boleh-boleh aja merekam ya. Di persidangan itu boleh aja merekam. Siapapun boleh merekam. Nggak ada persoalan kecuali di Dok, ya Allah dok. Aduh, susah banget gak dibaca komennya ya. Gak bisa saya, aku belum pakai kacamata tadi. Ini baru pakai. Ini aku baru pakai akhirnya, coba aku lihat, aku balikin ya. Nih lihat nih. Tadi tuh aku nggak. Tadi kan jalan, terus aku nggak pakai kacamata. Ini aku baru pakai. Gelap say. Gimana? Iya. Tadi ceritanya gimana sih Mamski? Kok tiba-tiba kok ini?
Gini. Tadi itu pas datang pertama, itu kan ada 2 rombongan Sunan, rombongan Julianus. Ini langsung cepat aja ya. Iya ya cepat kilat. Oke, cepat ya. Terus udah gitu, kan ini kan debat ya. Debatnya emang panas lah, debatnya panas. Oke, selesai itu udah nggak ada debat-debat lagi. Pak Mas Sunannya berdiri, semuanya pada berdiri nih. Kita udah pada mau pulang nih. Nah, terus kan Mas Sunan kan nyamperin dong ke si Julian dan Si Anus. bagian sana. Udah gitu maksudnya tuh udahan nih, udahlah mau salaman, mau pulang nih, kita mau bubar. Tiba-tiba dari kursi itu dipisahin, kursi penonton itu ada 2. Dari area kiri itu tempatnya Sunan. Nah, ini yang kanan ini tiba-tiba pada berdiri. Terus bapak-bapak yang pakai batik warnanya kuning oranye itu jalan cepet, udah setengah lari nyamperin, mau ngedorong. Yang aku lihat kayak ngedorong, ada gerakan kayak ngedorong, sama ada gerakan kayak mukul. Nah, Yang pakai kacamata kotak-kotak itu. betul. Nah, Itu lawyernya Bokir itu. hah? Loh, Jadi dia adalah jadi bertiga. Pada saat Doktif gelar perkara khusus, itu Bokir ditemani oleh 2 lawyer. Ya. Jadi salah satunya adalah cowok itu. Dan pada saat gelar perkara khusus, itu kita melihat gayanya udah kayak preman. Informasi terupdate hari ini, wadidaw. Setelah membuat keributan yang luar biasa, akhirnya Sunan Kalijaga pun dilarikan ke rumah sakit. Bukan karena menjadi korban dari pemukulan, melainkan Sunan Kalijaga mengalami tekanan darah yang meningkat dan juga diabetes yang meningkat. Waduh. Sudah tahu Anda ini sudah menopause, Pak. Kenapa dimainkan emosional? Ingat umur, Pak. Semakin tua jangan semakin menjadi-jadi. Semakin tua setidaknya Anda bisa menjadi pengacara yang bijaksana dan juga panutan buat pengacara junior lainnya. Jaga kesehatan, Pak. Jangan mainkan emosional. Ketika emosional Anda dimainkan, di mana saat ini Anda sudah mengalami masa menopause, disitulah kesehatan Anda mulai terganggu. Waduh. Meledak gak tuh? Kalau menurut gue mah ini terencana ya. Kenapa? Karena ada orang yang menurut gue, ngapain lu di situ? Yaitu orang yang ngancam-ngancam gue, orang-orang yang neror-neror gue, orang yang lacak posisi gue juga. Siapa lagi kalau bukan ajudannya, suaminya si Ular. Ngapain coba di situ? Dokter Andreas di situ aja udah ya ngapain gitu kan. Tapi oke lah Dokter Andreas gitu kan. Ini ngapain ajudannya suaminya SS? Bahkan si SS-nya nggak ada di situ. Si Ular itu nggak ada di situ. Suaminya pun nggak ada di situ. Lu ngapain di situ? Pengacara berantem di acara TV dan hampir disiarkan bikin rusuh di tayangan. Bang Fahmi memang harus dijadikan trendsetter pengacara di Indonesia sih. Bagaimana sikap kalem dan elegannya menghadapi satu kasus. Tanpa mengucilkan Bang Sunan, saya tahu Bang Sunan di sini hanya sekedar mempertahankan diri dari dugaan penyerangan, makanya terjadi kericuhan. Yang aneh lagi-lagi pihak sana. Kenapa sih suka banget bikin gaduh? Ini kayak yang mau kita berikan contoh. Kalian itu cuman penasehat hukum. Kalau klien kalian suka keributan, suka menyerang fisik, yang mbok jangan ngikutin, justru dinasehati untuk tidak melakukan hal tersebut. Posisi penasehat hukum itu mengawal masalah klien berdasarkan keilmuan hukum, bukan mau terseret emosi dan ikutan persekusi. Dari kacamata masyarakat biasa aja kayak saya, bisa kebaca mana yang benar-benar ingin cepat menyelesaikan masalah karena tahu dirinya salah, dan mana yang memang ingin menyelesaikan masalah ini selesai biar tahu siapa sosok yang bersalah sesungguhnya. Kacau, kliennya udah problematik, ditambah deh sama penasehat hukum yang bobrok. Pertanyaannya, benang merah apa yang mau ditarik di sana? Sunan Kalijaga dipukul pada saat acara di TV One. Kenapa sih dari pengacara sampai pengunjung si Pendes sampai orang-orangnya itu yang merasa selalu disolimi? Tapi kalian lihat sendiri kan buktinya siapa yang arogan, siapa yang premanisme, siapa yang bawa bodyguard? Ya grup sebelah lah. Pesanku buat Bang Sunan, pengacaranya Dr. Okiku ya, jangan kasih kendor Bang. Pokoknya sampai yang pukul itu ya pakai baju orange dihukum seberat-beratnya Bang. Gak cuman keluarganya abang aja yang gak terima ini. Kita juga lihat Bang Sunan diginiin gak terima juga Bang.
Kalau ada yang bilang Bang Sunan itu pengecut kan dia nggak membalas, itu adalah sifat sopan santun, kesatria, kebijaksanaan dari seorang Sunan Kalijaga. Karena dia tahu tempat, itu bukan ring tinju, itu tempat orang berdebat dan di kantor atau gedung TV One. Kalau saya nggak salah dengar ya, dengar-dengarnya yang mukul itu adalah orangnya Dokter Tungkir gitu ya, yang nggak diundang gitu ya, yang nggak diundang terus emosi di akhir gitu. Ya, begini caranya gitu. Saya mau lihat Bu Abu dan gengnya ya menyelamatkan orang yang mukul Bang Sunan ini terang-terangan. Mau kulihat yang junjunganmu yang kamu bela itu bagaimana caranya dia menyelamatkan kamu ya. Pak polisi yang terhormat, yang kayak gini ini harus dikasih efek jerah Pak. Karena kalau tidak efek jerah berarti di Indonesia ini bisa mengadakan pemukulan di mana tempat kita berada. Jadi ini harus jadi contoh buat anak bangsa. Salam dari Koko Hiro Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar.